mengalihkan panjang impulsif ini ke impulsif berikutnya, oke? Panjang korektif yang sebelumnya ke korektif yang sekarang terjadi, oke? Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi basic to advance tentang Fibonacci, oke? Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Untuk Fibonacci sendiri, ini adalah materi yang salah satu materi paling penting untuk analisa. Nah, dan, perlu diketahui Fibonacci ini bukan indikator ya hitungannya. Jadi, Fibonacci ini sebenarnya dia kayak alat ukur, kayak penggaris, oke. Cuma pertanyaannya, kenapa dia pakai angka Fibonacci kan? Karena, eee, pada dasarnya semua benda atau sifat dalam alam semesta itu mengikuti angka-angka atau rasio-rasio Fibonacci, oke. Nah, makanya kalau misalnya kayak gini, kita secara psikologi manusia juga mengikuti angka psikologi dari Fibonacci, oke. Misalnya nih, eee, ketika harga ini udah menyentuh 61,8, itu kurang lebih udah retrace 2/3-nya, kita akan cenderung lihat, "Oh, ini udah cukup murah, kita akan buy," dan seterusnya, oke. Tapi ada beberapa angka juga yang bukan angka Fibonacci, tapi sering kita pakai, yaitu 50%, oke. Nah nah, untuk penjelasan sejarah dan lain-lainnya sendiri, itu sebenarnya udah banyak dijelaskan oleh tempat lain, jadi kita akan langsung fokus ke Fibonacci-nya sendiri, oke? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 ya. Yang pertama adalah, eee, retracement biasa, yaitu Fibonacci yang ini, tapi sebenarnya kalau ini kan ada 2 ya jenisnya, retracement dan external retracement, yaitu retracement itu menggunakan Fibonacci dengan rasio di bawah 100%, kalau external retracement di atas 100%, oke. Nah, terus yang ketiga itu adalah ekstensi Fibonacci, yaitu ini, oke. Nah, dia memproyeksikan panjang tren sebelumnya ke tren berikutnya, oke. Nah, oke, kita mulai dari Fibonacci retracement. Nah, untuk Fibonacci retracement sendiri, sebenarnya ini adalah untuk mengukur, kedalaman dari suatu secondary trend atau kepala cangkulnya, oke. Nah, misalnya ini kan, kita udah tahu nih, oh misalnya saya mau tambah Ichimoku, saya lihat harga ini bergerak 45 derajat karena dia searah sama indikatornya, oke. Jadi kita tahu kalau, utamanya itu pasti di sini, oke, dan ini tren bergerak 45 derajat, oke. Nah, ketika dia turun, kita akan turun mengikuti, kita akan tarik Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, oke. Nah, kita akan tunggu di area-area Fibonacci atau termasuk 50% ya, walaupun 50% bukan Fibonacci, oke. Nah, ini adalah area pembalikan yang cukup jelas. Jadi penjelasannya kayak gini, harga ini kan bikin higher high gini kan. Nah, misalnya kayak gini terus, oke. Nah, yang dimasukkan retracement yaitu ini, oke. Nah, harga itu biasanya akan terpantul di area Fibonacci, oke. Kalau misal dia nggak terpantul di area Fibonacci kayak gini gimana? Sideway kan. Dia naik ternyata sideway, oke. Itu nggak masalah. Cuma, ini kan kecenderungan bukan harus kan. Jadi untuk Fibonacci itu kecenderungan aja, dia akan terpantul, bukan keharusan, oke. Nah, terus dalam retracement ini, angka yang paling sering, ter-retrace yaitu 61,8, oke. Tapi itu kalau trennya biasa aja ya. Nah, kalau misalnya trennya sangat kuat, itu biasanya, retrace-nya cukup sampai 0,38, oke. Jadi biasanya kalau misalnya trennya cukup kuat, itu sampai 0,38, itu setara kalau misalnya elite wave itu adalah wave 4-nya, oke. Makanya kadang wave 4 itu nggak sampai 50%, oke. Dia cukup, biasanya wave 4 itu cuma sampai 0,38 karena ini udah jelas adalah impulsif, oke. Nah, beda cerita sama wave 2, oke. Kalau misalnya wave 2, ini adalah masih dalam masa akumulasi, yaitu wave 1 dan wave 2, makanya dia kadang itu bisa di-retrace sampai 61,8
bahkan kadang bisa sampai 0,78, oke. Nah, oke, terus selain untuk wave 2 dan wave 4, Fibonacci retracement juga berguna untuk ini, eee, wave B, oke, wave B ya, misalnya ini, saya mau tarik retracement dari panjang A ke B, oke. Kalau A, B, C ini kan berarti trennya ini sebenarnya bearish kan, oke. Nah, makanya kita akan tarik sesuai ini, dari ujung ke ujung, oke. Nah, kayak gini, oke. Nah, terus apalagi, selain wave 2, wave 4, dan wave B, sebenarnya retracement juga bisa untuk dipakai di wave A dan wave 1, oke. Secara Elliott wave aturannya A dan wave 1 itu tidak ada ketentuan pasti, tapi kita bisa asumsikan dengan Fibonacci retracement seperti ini, oke. Tarik panjang impulsif wave 5 untuk cari penurunan wave A, oke. Wave A biasanya itu sampai ini, kurang lebih 0,78 kalau dia pakai retracement, kalau dia external retracement itu sampai di sini, oke. Itu kemungkinan ya. Nah, terus untuk wave 1 sendiri itu gimana? Wave 1 sendiri itu juga sama kayak wave A, yaitu kita tarik dari panjang impulsif wave C, oke. Satu itu kalau misal dia masih di bawah C atau lebih pendek dari C, biasanya dia kurang lebih ada di 0,78 sampai kalau external retracement 1,272, oke. Nah, oke. Nah, next, kita akan pelajari untuk external retracement. External retracement itu adalah yang ini, Fibonacci lebih dari 100%, oke. Di mana, eee, yang kita pakai itu biasanya ini, ini kan kalau di bawah 100% ini kan, eee, internal retracement, kalau external retracement itu biasanya 1272 yang biasa kita pakai, terus 61,8, 272, dan yang terakhir itu biasanya 2618, oke. Apakah ada lebih lagi, oke, sebenarnya masih banyak ya, kalian bisa pakai 3,272, 3,618, dan seterusnya. Cuma kalau menurut saya pribadi, external retracement yang akurat itu cuma di maksimal 4 angka ini, oke. Nah, bisa aja kalau misal mau tambahin 2, oke, nah, nggak masalah, cuma 2 biasanya jarang sih, oke. Nah, external retracement ini bisa buat ukur dari kalau misal kita udah terjadi wave 1 2, kita bisa ukur panjang wave 3, oke. Nah, terus kita juga bisa ukur panjang wave 5 dari dari wave 4 ini, oke. Nah, terus apalagi, kita juga bisa ukur panjang dari ini wave C kalau kita dari sini, oke. Terus selain ukur ini, oke. Nah, perlu diingat aturannya, kalau misalnya wave C itu biasanya nggak sampai 61,8 kalau misalnya dia lihat dari external retracement, oke. Dia apakah bisa? Jawabannya bisa, tapi biasanya nggak sejauh itu, oke. Nah, sedangkan kalau yang impulsif, yang wave 5 dan wave 3 itu biasanya bisa kalau dia sampai 168 itu biasanya normal, oke. Malah agak kurang normal kalau wave 5-nya misalnya ya, itu cuma sampai 1272, oke. Ini agak kurang normal, normalnya itu wave 5 sampai di sini, oke. Tapi ini sebenarnya nggak ada aturan baku kalau itunya, oke. Nah, kalau wave 3 biasanya juga har biasanya ya, ini enggak selalu, tapi biasanya wave 3 juga pasti lebih dari 61,8 dari external retracement, oke. Nah, terus empa web selain dari wave 3, wave 5, dan wave C, kita juga bisa ukur wave A dan wave 1 dengan, external retracement, yaitu seperti yang tadi di sini, kurang lebih 1272, oke. Nah, jadi kalau misalnya dalam Elliott Wave sendiri, oke, bisa kalian cek materi sebelumnya, ini juga ada sumbernya, oke. Di mana wave 1 dan wave A itu adalah wave yang tidak punya ketentuan, oke. Tidak ada ketentuan Fibonacci-nya, tapi kita dengan materi Fibonacci, kita bisa kira-kira nih, oh, wave A dan wave 1 itu sebenarnya pasti kurang lebih 0,78 sampai 1272, oke.
Untuk cari wave A itu kita tarik impulsif dari wave 5, oke. Nah, untuk cari wave 1 itu kita tarik impulsif dari wave C, oke, kayak gini. Nah, jadi kita gabungin materi Elliott wave sama Fibonacci, oke. Nah, emang ini nggak ada aturan jelas di Elliott wave, tapi kita bisa, perkiraan. Nah, wave 1 dan wave A itu pasti kurang lebih di sini, oke. Nah, emang agak lebar ya. Nah, cuma kalau misalnya kayak gini kan minimal kita udah dapat range-nya, oke. Nah, bukan berarti dalam range ini, dia nggak bisa lebih atau kurang ya. Bisa jadi tetap wave 1 di bawah atau lebih dikit, oke. Nah, itu bisa jadi, oke. Nah, ini cuma perkiraan aja, oke. Nah, setelah itu, kita bisa yang terakhir yaitu Fibonacci ekstensi, oke. Yaitu ini memproyeksikan, eee, panjang dari tren sebelumnya ke tren berikutnya, oke. Nah, jadi kalau ekstensi biasanya ya, kan banyak yang ini kan, kayak gini, kita akan proyeksikan panjang impulsif ini, proyeksikan ke impulsif berikutnya, oke? Sehingga kita akan asumsi kira-kira, oh ini kurang lebih ternyata impulsif yang ini, itu sama dengan ini, atau yang ini itu bisa sampai 1272, oke? Nah, cuma sebenarnya ekstensi itu nggak cuma segini aja batasnya, oke? Jadi kalian sebenarnya juga bisa, misalnya ini impulsif, korektif, dan impulsif lagi, oke? Nah, kalian bisa proyeksikan panjang korektif yang sebelumnya, proyeksikan ke korektif yang sekarang terjadi, oke? Nah, bisa jadi, nilai korektif yang sebelumnya dan sekarang ini mirip, oke? Atau ada perbandingan dengan rasio Fibonacci, oke? Jadi sebenarnya ini juga masih bisa dipakai. Jadi nggak cuma dipakai untuk, eee, mengukur impulsif trend, tapi kalian juga bisa pakai untuk mengukur korektif trend, oke? Untuk ekstensi, oke. Nah, terus penggunaannya di Elliott wave itu apa? Itu pertama, itu adalah ukur wave 3, yaitu ukur dulu panjang wave 1 kita proyeksikan untuk ke 3, oke? Biasanya ya, 3 itu sampai 61,8 dari wave 1, oke? Tapi itu nggak selalu, tapi itu cuma kebiasaan, oke? Ke punya biasanya, oke? Nah, misalnya ini, kayak gini ya, berarti wave 3 itu sepanjang 1272 dari wave 1, oke? Nah, terus kita juga bisa ukur dari wave 1 kita proyeksikan ke wave 5, oke? Nah, kita juga bisa lihat, penarikan ini ya, itu dari ini, aturan-aturan dari Elliott wave, oke? Jadi buat yang bingung cara tarik, "Oh, saya mau ukur panjang swing ini, tapi itu harus ukurnya dari mana?" Kalian bisa ikut aturan dari Elliott wave sendiri, oke? Nah terus apalagi yang bisa dipakai? Yaitu ukur dari wave A diproyeksikan untuk ke C, oke? Dan seterusnya. Nah, itu aja sih sebenarnya inti dari 3 materi Fibonacci ini, oke. Cuma, oke, kalau misalnya menggunakan satu Fibonacci aja, biasanya itu kurang akurat. Ada namanya cluster Fibonacci, oke. Di mana kalau misalnya, sekarang nih ya, saya mau cari target dari wave 3, oke. Saya akan tarik, external retracement dari sini ke sini, oke. Terus saya mau tarik, ekstensi dari sini ke sini, oke. Nah, apakah ada cluster? Saya mau tambahin apa lagi? Ini kayaknya emang nggak ada ya. Ini saya tambahin 200%, oke. Nah, apakah ini ada klaster? Jawabannya iya, oke. Di mana aja klasternya? Ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan ada di sini, oke. Terus kalau kayak gini, klaster itu kan daerah yang berdempetan antar Fibonacci kan. Nah, terus kalau misalnya kayak gini, pertanyaannya, kita ambil klaster yang mana kan? Makanya kalau bisa klaster, itu sebisa mungkin ada 3 klaster, oke, atau 3 Fibonacci, atau bisa juga ini kita tarik sebelumnya ini adalah klasik resisten, atau ini adalah angka psikologi dan seterusnya, oke. Jadi klaster itu bukan berarti harus klaster dari Fibonacci, oke. Nah, bisa digabungin sama
metode lain, yaitu angka psikologi, terus, eee, classic support resistance sebelumnya dan seterusnya, oke. Nah, dengan begitu kita akan dapat, target yang lebih akurat, oke. Kita coba di sini ya, misalnya saya pakai H1 aja. Nah, misalnya di mana ya? Saya mau coba misalnya di sini ya. Ini ada bear trend, oke. Kita jelas ini adalah bear trend. Nah, pertanyaannya sekarang nih, saya mau ukur, retracement dari ini, oke. Nah, misalnya saya asumsikan kalau ini satu swing, swing impulsif, terus ini korektif, dan lanjut impulsif, oke. Berarti saya akan tarik Fibonacci internal retracement dari swing high ke swing low karena ini bear trend. Untuk angka Fibonacci-nya ini, sama ini, oke. Lihat, karena trennya cukup kuat, makanya dia terretrace agak lemah, oke. Nah, kayak gini, oke. Ini untuk internal retracement. Nah, terus untuk external retracement itu kayak gimana, misalnya saya mau coba ukur yang misalnya yang ini ya, oke. Di sini ini swing high ke swing low, swing high lagi, swing low lagi, oke. Swing high lagi, swing low lagi, oke. Nah, di sini ya, kita bisa lihat, saya mau ukur panjang yang ini, oke. Saya mau ukur yang ini, berarti saya akan proyeksikan panjang dari, eee, swing, impulsif pertama, mau saya proyeksikan ke impulsif yang kedua ini, oke. Nah, kebetulan dia 100% lewat dikit, oke. Nah, berarti kita bisa tahu kalau, oh ternyata sebenarnya range-nya di sini, oke. Nah, dan seterusnya, oke. Nah, terus saya mau tahu panjang ini itu gimana, juga bisa. Saya mau proyeksikan panjang impulsif pertama ke impulsif yang ketiga ini, oke. Nah, lihat dia juga sampai ke 100%-nya. Terus, pertanyaan, kalau misalnya saya mau proyeksikan panjang ini ke sini bisa nggak? Jawabannya bisa ya. Kalau misalnya dia adalah ternyata ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa bisa kayak gini? Kita lompat satu swing, itu mengikuti metode dari Euler wave, oke. Di mana kalau kalian lihat, wave 3 impulsif, lihat nih, wave 3 ini bisa 1618 dan seterusnya dari wave 1, 2. Oh enggak, itu wave 5. Sorry sorry. Wave 5 itu bisa inverse atau external retracement dari 1236 sampai 1618. Itu kayak gini nih, inverse inverse dari wave 4 kan maksudnya. Itu kayak gini external retracement. Nah, oke. Nah, katanya, biasanya 123 sampai 1618%, oke. Berarti biasanya ya, biasanya ada di sekitaran sini, oke. Tapi ini lewat. Apakah boleh? Jawabannya iya. Karena ini maksudnya aturan yang di sini itu nggak fix ya, ini aturannya nggak fix, tapi, yang biasa sering terjadi, oke. Nah, terus next, wave 5 itu juga biasanya setara dari wave 1, oke, setara panjang dari wave 1. Nah, untuk kita tahu panjang wave 1 itu kayak gimana, berarti kita proyeksikan panjang wave 1 ke permulaan wave 5 atau akhir dari wave 4, oke, kayak gini. Biasanya wave 5 itu kurang lebih 100% dari wave 1, oke. Nah, ini biasanya, oke. Tapi kalau lebih juga nggak masalah, kalau kurang juga nggak masalah, oke. Dan yang terakhir yaitu wave 5 61,8 dari wave 1,3, oke. Wave 1,3 itu kayak gimana? Wave 1,3 itu di sini, dari ujung 0 ke 3. Ini adalah wave 1,3, proyeksikan ke 4. Nah, 61,8 biasanya di sini. Tapi kalau dia lebih juga nggak masalah. Next, kalau misal kita anggap nih, misalnya kayak gini ya, saya mau cari nih, cluster. Misalnya yang kayak tadi ya, saya ulangi lagi. Ini ke sini external retracement, saya mau proyeksikan panjang 1 ke 4.
terus saya mau proyeksikan panjang 1, 3 ke 4 juga. Misalnya ini kan udah dapat klaster kan. Nah, dapat klaster, oh ternyata ini kurang bagus nih klasternya, oke. Nah, kalau kayak gini kayak gimana? Yang kita fokuskan yaitu hilangkan dulu angka Fibonacci yang kurang relevan, oke. Pertama yang external retracement, saya pasti mau hilangkan yang di bawah 100%, oke. Terus yang kedua, kita lihat nih, eee, range-nya ini sendiri, biasanya external retracement saya nggak pakai 2, nggak pakai 272 dan nggak pakai ini, oke. Fokus ke 2 ini dulu, oke. 1,272 dan 61,8, oke. Nah, sedangkan external retracement, biasanya kan karena kalau misal kita mau proyeksikan panjang 1 ke 5, berarti kita pakai yang ini, kurang lebih, eee, hampir 100% dan ke atasnya, oke. Nah, sedangkan kalau yang wave 1, 3 ini biasanya kita pakai yang di bawah 100%, oke. Nah, oke, misalnya kayak gini, yang agak kecil saya hilangkan aja ya, oke. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita udah tahu nih, oh, kalau kayak gini berarti klasternya udah lebih dikit lagi, oke. Karena kita nggak usah terlalu pusing banyak garis kayak tadi, oke. Tapi sebenarnya masih kurang nih, kan. Karena saya bingung nih misalnya kan, klasternya di sini, oke. Ini ada klaster paling dekat, tapi pertanyaannya, kok dia nggak nyampe di sini, terus berbalik? Nah, kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya klaster yang kita dapat, kita harus tetap ini pasti ada toleransinya, oke, untuk klasternya sendiri. Nah, toleransinya seberapa itu tergantung market. Nah, kalau bisa setelah kita dapat cluster, coba kita tambahin sama metode lain, oke. Jadi sebenarnya cluster yang kita dapetin ini nggak harus selalu, pakai Fibonacci aja. Kita bisa pakai ini, sebelumnya yaitu ini ternyata adalah ini ya, resistance become support, oke, yang ternyata jebol, ternyata supportnya lebih di bawah lagi. Kenapa? Karena ternyata ini adalah area rally, base, rally, oke. Berarti di sini sebenarnya. Ini adalah target utamanya, oke. Nah, makanya sebenarnya kita, eee, kalau bisa jangan cuma fokus dari cluster Fibonacci aja, oke. Kita emang dapat cluster di sini, oke. Nah, cuma ternyata cluster ini ada toleransinya. Toleransinya yang gimana? Yaitu mengikuti, rally base rally ini, oke. Nah, terus next, selain dari itu, kita juga bisa tambahin cluster dengan angka psikologi. Misalnya di sini saya lihat, oh ini ada angka psikologi 4.400, oke. Nah, ini mungkin akan jadi, pertimbangan baru, yaitu tadi di sini akan jadi support yang kuat, oke. Dan ini adalah rally based rally sebagai toleransinya, tapi target utama kita tetap di sini sebenarnya, oke. Nah, jadi kalau misal dia lewat dikit nggak masalah, kalau dia, hampir nyampe dan nggak nyampe juga nggak masalah, oke. Nah, terus pertanyaannya sekarang, apakah kalau kayak gini kita bisa, nangkap pisau yang jatuh misalnya kan? Ini kan berarti, harga ini sedang jatuh, oke. Harga sedang jatuh, kita udah dapat targetnya, apakah ketika harga menyentuh target kita langsung buy dengan berharap dia langsung naik? Jawabannya enggak ya, nggak bisa gini, oke. Pertama, kenapa? Karena kalau misal, kalian langsung nangkep pisau jatuh kayak gini, sebenarnya ini nggak ada konfirmasi sama sekali, oke. Nah, kalau bisa tetap harus ada konfirmasinya. Konfirmasinya berupa apa? Pertama, misalnya ada divergence yang terbentuk di sini, oke. Lihat nih, ketika dia wave 3 kan selesai di sini kan, misalnya dia sampai di sini kan harganya, ini apakah ada divergence? Mungkin kelihatannya iya kan, tapi secara Elliott wave ini juga, eee, ya sebenarnya ini bisa lah ya, sebenarnya ini bisa jadi wave 5 ketika kita asumsi di sini, oke. Tapi perlu diingat, selalu kasih toleransi, oke, di bawah lagi. Karena target utamanya itu sebenarnya bukan bukan pasti di klasternya, oke. Pasti di bawah sini juga sebenarnya ada klaster lagi, oke. Misal di sini. Nah, dan seterusnya, oke. Jadi kita tetap harus kasih toleransi, oke.
atau minimal tunggu konfirmasi swing benar-benar valid terbentuk, oke? Nah, terus next, kalau misal kita ini, mau tarik Fibonacci, misalnya saya putar ulang ya, di sini, oke? Ini adalah swing low, dia udah terbentuk ini, oke? Kayak gini, terus kayak gini, terus dia udah mulai turun kan. Nah, terus next nih, kita kan anggap, oh ini udah valid nih swing-nya kan, kita anggap udah valid kan, dan ini udah dead cross. Nah, terus kita akan langsung tarik, ini, external retracement untuk cari target dari sini, misalnya di sini, oke, kita akan tarik gini. Tapi kalau misalnya dia ternyata tiba-tiba ada perubahan yang cukup signifikan. Nah, misalnya kayak gini kan muncul ini. Artinya apa? Kalian selalu harus perbaharui swing-nya, oke? Tarikannya dari kayak gini, misalnya. Terus next, apakah ada berubah lagi? Nggak ada, baru ini yang valid, oke? Nah, jadi, setiap terjadi atau terbentuk candle baru, kalau bisa, misalnya ada swing yang signifikan, itu selalu di-update untuk, eee, penarikan Fibonacci-nya, oke. Nah, kayak gitu aja sih untuk materi Fibonacci external retracement, internal retracement, sama ekstensi, oke. Sebenarnya ini materi yang, menurut saya pribadi ini cukup basic, oke. Cuma ini sangat penting buat dikuasain, terutama buat yang mau kuasain elite wave, oke. Di mana setiap aturan dari wave itu punya aturan Fibonacci-nya tersendiri, oke. Dan aturan di sini itu semuanya pakai external retracement, internal retracement, dan seterusnya, oke. Oke, jadi kita rangkum ya, kalau kalau dalam elite wave, Fibonacci-nya kayak gimana. Nah, pertama nih, oke, wave 2 biasanya 50 sampai kurang lebih ini kan, berarti kayak gini nih, internal retracement untuk wave 2 kita pakai koordinat 50%, 61,8 dan 0,78. Boleh juga pakai 0,38, oke, tapi biasanya ditargetin 50% sampai ke bawah, oke. Nah, ini biasanya, oke. Ini wave 2 sesuai aturan dari ini. Apakah kalau dia pantul di sini boleh? Jawabannya boleh, oke. Ini bukan ketentuan pasti, tapi ini yang biasanya terjadi, oke. Nah, next. Terus wave 3, 1618, 2% sampai ini, oke, dari wave 12, oke. Dari sini masuknya. Nah, 12, 1618, nah jadi kita hilangkan ini, 1618, terus 2612 sampai ke 3618. Ini adalah penarikan untuk menentukan wave 3 dari external retracement, oke. Sesuai dari aturan elite wave-nya sendiri, oke. Nah, terus next, eee, wave 4 itu biasanya 14% sampai 0,38 dari wave 3, but no more than 50%, oke. Jadi, kalau yang wave 4 ini, internal retracement ini makanya saya bilang, biasanya wave di 4 itu nggak sampai 50%, oke. Biasanya dia selalu berhenti di sini, oke. Tapi apakah ada wave 5 yang sampai gini? Jawabannya ada, tapi biasanya jarang, oke. Bukan nggak ada tapi jarang, oke. Biasanya di sini. Nah, terus next, apalagi? Ada 5 cara untuk wave 5, oke. Yang pertama yang itu inverse atau external retracement untuk cari wave 5 kayak gini, oke. Dari sini ke sini kita akan dapat 61,8 sama 127 ya utamanya untuk dapetin wave 5, oke. Nah, terus next cara berikutnya yaitu ini, wave 1 panjang wave 1, oke. Yaitu kita ekstensi proyeksikan panjang 1 ke 4 atau ke permulaan 5, oke. Nah, terus next yaitu 61,8 dari wave 13, oke. Yaitu dari sini sampai ke sini. Nah, kita buka, biasanya kalau nggak sampai 618 berarti kita nyalakan yang kecil, oke.
yang gini, oke. Nah, ini untuk impulsif ya. Terus next, apalagi ini ya, yang korektif, oke, yaitu zigzag. Zigzag itu apa? Yang gini, oke, A, B, C. Nah, zigzag aturannya yaitu, wave B itu biasanya 50% sampai ini. Berarti dia wave B ini sebenarnya dia mirip sama wave 2, oke, kayak gini. Dia pakai, 50%, 61,8 dan 0,78, oke. Ini adalah target dari wave B, oke, untuk zigzag. Nah, apakah boleh lebih, kurang? Jawabannya boleh, oke. Nah, terus next, wave C itu gimana aturannya? Wave C itu 61,8 sampai 1,236%, oke. Nah, yaitu dari sini, sini ke sini. Dari off wave A, oh, jadi bukan kayak gini ya, aturannya yang biasanya itu yaitu proyeksikan panjang wave A ke C, oke. Biasanya C itu ada di sini, oke. Emang cukup luas wave C, tapi emang ini aturannya, oke. Nah, kalau misalnya terlalu luas, kalian ya udah tarik external retracement dari sini, oke, dari cluster, oke. Nah, kayak gitu. Nah, terus dari sini ya, kalau dari aturan wave C, kalau kalian agak jeli dikit, kalau misalnya saya wave B-nya agak dalam, berarti kan wave C saya bisa tarik kayak gini kan, 61,8 ada di atas dari wave C di sini kan. Artinya wave C dari zigzag sebenarnya itu nggak harus tembus wave A, oke. Jadi wave C dari zigzag itu tidak harus tembus wave A, oke. Nah, misalnya kayak gini, ini adalah wave A, terus wave C-nya juga ini, impulsif, tapi C tidak menembus wave A. Nah, kalau kayak gini apa masih valid? Jawabannya iya, ini masih valid, oke. Nah, next, untuk flat sendiri, ini wave B itu biasanya 90% dari wave A, oke. Nah, kita nggak usah ukur sebenarnya Fibonacci, yang penting wave B dekat wave A itu berarti flat, oke. Terus wave C itu adalah 1,8% sampai 1,236% dari wave AB. Wave AB itu maksudnya di sini, wave AB kayak gini, oke. Nah, dia antara di 61,8 sampai 1,272, oke. Ini adalah wave C. Jadi flat dari regular flat itu bisa di sini, di atas A dan bisa di sini, oke. Kalau misal dia di atas A, ini biasanya yang orang-orang sebut sebagai penan, oke. Ini adalah penan. Penan dan dia naik, oke. Nah, terus next, apalagi? Expanded flat, oke. Yaitu B1272, oke. B kurang lebih ada di sini, yaitu 100% sampai 1272, oke. Nah, ini untuk aturan B, oke. Nah, terus C-nya di mana? C-nya 1272 sampai 1618 dari wave AB, oke. Jadi C-nya itu ada di sini, 1272 sampai 1618, oke. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kena expanded flat, makanya kadang itu kita kayak, mau SL di atas kena, SL di bawah juga kena, oke. Nah, jadi hati-hati, makanya ada expanded flat, terus ada running flat, yaitu B-nya ini 1272 dari wave A, berarti sama kayak gini, terus wave C-nya ini di bawah dari wave AB, oke. Kalau yang expanded kan di atas, oke. Kalau yang sekarang, yang ini, running flat, itu wave C-nya itu biasanya ada di sini, artinya dia tidak menembus A, oke. Nah, terus next, untuk triangle. Triangle apakah ada aturan Fibonacci-nya? Jawabannya tidak ada ya. Triangle tidak ada aturan Fibonacci, kenapa? Karena dia kayak gini, pokoknya dia nggak boleh tembus saja sama resistance sebelumnya, oke. Nah, D nggak tembus B, terus C nggak tembus A, E nggak tembus C, udah ini cukup triangle, oke. Walaupun dia kayak gini juga nggak masalah.
Jadi triangle tidak ada aturan Fibonacci. Double tree, triple tree, ini apakah ada aturan Fibonacci? Jawabannya ada, tapi ini nggak selalu ya, nggak selalu sama. Jadi sebenarnya, double tree, triple tree itu juga, nggak masalah kalau dia, nggak sesuai aturan Fibonacci, oke. Dan apalagi triple tree itu lebih lebih kacau juga masih nggak masalah, oke. Nah, oke, kayak gini aja sih untuk, eee, materi basic to advance tentang, Fibonacci, oke. Sekian untuk video materi ini, jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.